Bahaya, mahasiswa IPDN mau adakan pengajian Ustadz pentolan khilafah, netizen, sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsa. Sudah jelas ceto welo-welo, Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada institusi TNI, Polri, dan sipil ASN jangan mengundang ustadz-ustadz yang radikal. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Bagaimana mungkin ada seorang Wahabi yang anti lagu Indonesia Raya dijadikan narasumber acara yang digelar di kampus tempat calon pegawai negeri? Hebohnya mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN dengan gerakan hijrah membuat publik begitu resah. Banyak dari mereka yang menyayangkan hal tersebut. Bahkan sebagian dari warganet menyebut beberapa mahasiswa IPDN itu berpotensi menjadi pengkhianat yang padahal sekolahnya dibiayai oleh negara. Pernyataan itu disampaikan beberapa warganet yang merasa resah dengan foto beberapa mahasiswa IPDN di salah satu acara gerakan hijrah. Sebagaimana diketahui bahwa kata hijrah di Indonesia seolah sudah melekat dengan stigma orang-orang yang belajar agama Islam secara radikal dan ekstremis. Itu pula yang membuat banyak warganet resah dengan kabar gerakan hijrah dari beberapa mahasiswa IPDN, terutama setelah foto itu beredar di media sosial. Pada mulanya, seorang pegiat Twitter dengan akun @tukangroso_ membagikan foto beberapa mahasiswa IPDN dalam acara hijrah dikutip Terkini ID Jumat 17 Juni 2022. Dalam foto itu terlihat beberapa mahasiswa IPDN mengenakan peci dengan latar belakang layar bertuliskan tagar Kui Hijrah yang menandakan itu merupakan sebuah acara keagamaan. Terlihat dari foto yang dibagikan bahwa foto itu awalnya diunggah oleh akun sosial media Rohis IPDN. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa IPDN umumnya akan melaksanakan tugas sebagai ASN pasca lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lantas foto itu menuai banyak perhatian dan komentar warganet. Mereka resah lantaran ditakutkan paham radikalisme mempengaruhi para mahasiswa IPDN. Seperti tulis akun Twitter blantik_pedat1, anak muda yang keblinger sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsanya sendiri. Bahkan banyak netizen yang menyerukan Ustadz Khalid Basalamah agar ditolak saja ceramah di kampus IPDN atau Institut Pendidikan Dalam Negeri karena dituduh menyebarkan radikal dan Wahabi. Dalam keterangan para pihak yang menolak tersebut menyayangkan IPDN telah mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk berceramah. Sebab Ustadz Khalid Basalamah dinilai tidak layak untuk memberikan ceramah di IPDN. Informasi soal penolakan ceramah Ustadz Khalid tersebut ramai dan viral di media sosial Twitter dan Instagram, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @aguskrisyanto7. Salah satu alasan terhadap aksi penolakan ceramah Ustadz Khalid Basalamah adalah karena yang bersangkutan dinilai materi ceramahnya cenderung beraliran Wahabi. Tak sampai di situ saja, netizen tersebut juga mendesak sejumlah kementerian agar bertindak tegas. Sementara itu sejumlah warganet ikut memberikan tanggapan soal kegiatan keislaman IPDN yang mengundang ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Menurut akun bernama @didikpu, menilai jika IPDN diisi oleh penceramah Wahabi yang isinya selalu membid'ahkan, mengharamkan wayang, mentogutkan Pancasila dan negara. Kemudian @evu muslimin, Pak Tito Karnavian, ini ustadz yang larang hormat bendera dan lagu kebangsaan. Lulusan IPDN nanti kalau jadi lurah dan camat di seluruh Indonesia, jangan sampai kerasukan. Tidak boleh upacara, maulid, ziarah kubur, dan lain-lain. Dulu saya ini awalnya saya ini seorang alumni IPDN. Kayak IPDN yang mana otomatis alumni IPDN itu menjadi pegawai negeri sipil. Tapi kemudian ada sesuatu yang menghampiri saya, kalau kata Pak Direktur tadi, virus. Ya. Virus radikalisme itu mulai menjangkiti saya. Barisan ingin menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya harus kita habisin. Apa? Wahabi. Dan saat ini desakan dari netizen terkabulkan. Menurut akun Instagram @rohis_IPDN mengumumkan bahwa acara Ustadz Khalid Basalamah telah dibatalkan. Gila bukan? Di negara lain, ketahuan sedikit saja langsung diciduk dan entah jadi apa.
mungkin jadi peyek atau lenyap entah kemana. Namun di negara ini semua dibebaskan dan disiarkan di televisi. Seperti contohnya, dulu saat masa pemerintahan SBY, HTI bisa dengan mudah menyiarkan acara mereka di TVRI. Gila kan? Makanya jangan percaya dengan gerombolan penjual agama, apalagi mereka pengasong khilafah, mereka radikal, ekstremis, dan wahabi. Semuanya bersembunyi di balik jubah agama dan pelan-pelan melancarkan aksinya. Ngakunya nggak berbahaya, tak taunya mereka menyimpan rahasia yang sangat mencengangkan. Mereka itu penipu bermuka dua, standar ganda, dan kelicikannya luar biasa. Mereka kalau dibiarkan terus akan berkembang dan bisa menghancurkan negara ini. Sekarang mereka kalem, nanti saat sudah besar, topeng biadabnya bakal terlihat jelas karena bersembunyi di balik mahasiswa. Mereka tidak pernah menganggap Indonesia ini negara, makanya mau diubah sesuai mimpi mereka. Makanya mereka mendekati calon-calon ASN yang nantinya sebagai wadah bagi paham-paham yang mereka sebarkan. Bagaimana menurut Anda? Setuju pakai banget, pemerintah harus tegas. Ustadz Suparman, pecat ASN pendukung khilafah, bahayanya sama dengan komunis, pecat. Radikalisme itu kan baru dalam tahap pola pikir, belum dalam kondisi tataran tindakan gitu ya. Jadi memang yang penting adalah kita melihat pola pikir mereka seperti apa. Aparatur sipil negara atau PNS yang pro ideologi khilafah, termasuk juga tergabung dalam organisasi atau gerakan yang ingin menegakkan khilafah itu bisa dipecat. Nah, kalau kita lihat 23% sudah pola pikirnya dan pola ini sudah tidak paham kebangsaan, maka sebenarnya kita khawatir juga jangan-jangan ke depannya mereka akan naik lagi ininya. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwa Ustadz Suparman Abdul Karim meminta kepada pemerintah untuk memecat aparatur sipil negara atau ASN pendukung khilafah viral di media sosial. Video Ustadz Suparman usul ke pemerintah pecat ASN pendukung khilafah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Mikorokyo seperti terlihat pada Jumat 13 Mei 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut video ceramah Suparman Abdul Karim soal ASN pendukung khilafah itu sebagai kuliah pagi hari. Terlihat dalam video itu tampak awalnya Ustadz Suparman membahas kembali usulan dari GP Ansor kepada pemerintah terkait revisi Undang-Undang ASN. Kata Ustadz Suparman, Gerakan Pemuda Ansor pernah mengusulkan ke pemerintah agar undang-undang tentang aparatur sipil negara bisa direvisi agar PNS yang pro ideologi khilafah itu bisa dipecat. Menurutnya, tak hanya ASN pro khilafah saja yang harus dipecat, tetapi juga pegawai BUMN yang sudah terindikasi mendukung sistem pemerintahan Islam itu. Selain ASN dan pegawai BUMN, menurut Suparman, oknum TNI Polri yang disinyalir mendukung khilafah juga harus dipecat. Dia berkata, menurut saya ini tidak hanya berlaku untuk ASN juga, termasuk kepada pegawai BUMN yang pro ideologi khilafah, termasuk juga oknum anggota Polri maupun oknum anggota TNI. Ia pun mengatakan, usulan itu sangat krusial lantaran ideologi dan gerakan khilafah bahayanya sama dengan komunis. Menurut Ustadz Suparman, gerakan komunis sangat jelas mengancam keutuhan NKRI sama halnya dengan khilafah. Oleh karenanya, ASN yang mendukung ideologi khilafah harus dipecat. Dia berkata, mengapa usulan ini menjadi krusial dikarenakan ideologi dari gerakan khilafah bahayanya sama dengan komunisme. Komunis di Republik ini baik ideologi ataupun gerakannya, ajarannya, ataupun aksinya mengancam keutuhan NKRI persis dengan gerakan khilafah. Artinya, politik pecah belah di Veda et Impera itu berlaku. Jadi, kalau kita mau kuat dan selamat, kita semua, saudara-saudara, semua sivitas ini, golongan pemimpin, karena saudara adalah golongan pemimpin, saudara bagian dari mungkin 1%. Mengapa
pendakwah-pendakwah yang provokatif itu eksis, Pak. Sebab utamanya satu, karena dielu-elukan oleh pendukungnya. Kita harus mengerti bahwa kita selalu akan dipecah belah. Jadi hati-hatilah. Kalau saya selalu ingin bahwa kita selalu harus menjaga kerukunan, ketenangan. Politik kita boleh bersaing dengan keras, tapi di ujungnya kita harus cool dan kita harus menganggap semua pihak adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Wah, setuju pakai banget dengan Ustadz Suparman. Pemerintah memang harus melakukan profiling secara cermat. Berikutnya, profiling cermat juga harus diinstruksikan oleh Menteri BUMN ataupun Menpan RB terhadap calon pegawai ataupun pegawai yang sudah bekerja. Kalau ada indikasi mereka pro HTI dan pro khilafah, ada baiknya tak diterima ataupun diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini berlaku untuk siapa saja, sebab simpatisan HTI dan khilafah banyak bertebaran di kementerian-kementerian ataupun BUMN. Salah satu indikasinya dari seringnya muncul nama penceramah di masjid-masjid kementerian ataupun BUMN yang merupakan pendukung khilafah atau simpatisan HTI. Jadi ini bukan melarang adanya kegiatan majelis taklim di kementerian ataupun BUMN. Sama sekali tidak seperti itu. Silakan menggelar, tapi pastikan bahwa penceramah yang diundang bukanlah antek HTI atau ulama pro khilafah. Itu saja. Agama lain pun harus diberi porsi yang sama. Kalau ada musola atau masjid untuk yang muslim, mestinya ada pula prayer room untuk yang beragama lain. Ada pula kegiatan semacam kebaktian sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga semua merasa diayomi dan punya hak yang sama di lingkungan pergaulan kantor. Gak ada salahnya juga kalau dibuat mekanisme untuk menelusuri sosial media para ASN. Gak, ini bukan kurang kerjaan ya, justru ini sangat penting. Atau dibuat hotline saja alias saluran resmi pengaduan kalau misalnya ditemukan postingan ASN atau pasangannya yang memuat unsur sara, hoax, hate speech, radikalisme, makar, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi sebenarnya selama ini sudah ada, tapi sosialisasinya kok rasanya masih kurang. Ini bukan upaya mematikan kebebasan berserikat ataupun berpendapat. Sebagai masyarakat, tentu kita maunya para ASN yang digaji dari uang rakyat ini malah jadi duri dalam daging terhadap pemerintah dan negara. Apalagi kalau sampai mengganggu profesionalisme. Bagaimana kalau saat bekerja profesional, tapi di luar mereka suka membuat status nyinyir karena ketidaksukaan. Begini loh, mereka ini kan sebagai ASN sebenarnya juga representasi pemerintah. Kalau mereka menjelek-jelekan pemerintah, menyalah-nyalahkan, sebetulnya justru itu lebih menunjukkan karakter mereka ketimbang reputasi pemerintah itu sendiri. Instansi-instansi pemerintah harus bersih-bersih diri dari pengaruh HTI dan para simpatisannya. Toh, organisasi itu juga sudah dibubarkan, bukan? ASN-ASN baru mumpung belum terkontaminasi simpatisan HTI yang sudah eksis duluan di kantor, ada baiknya mendapatkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara lebih dalam saat masa-masa prajab yang lama pun mungkin juga sudah butuh direfresh kembali pemahamannya. Quote hari ini, ideologi khilafah bertentangan dengan semangat persatuan di Indonesia. Jangan lengah, tetap tegas tolak khilafah. Bagaimana menurut Anda?